Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jangan lupa menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah dari channel ini. Pernahkah kalian melihat seorang ibu yang penuh kasih justru dihina di hari paling bersejarah untuk anaknya? Bagaimana jika kehormatan seorang ibu diinjak-injak hanya karena pakaian lusuh yang dikenakannya? Sore itu, sebuah gedung pernikahan berdiri megah di tengah kota kecil. Panggung pelaminan dihiasi bunga-bunga mahal, kursi tamu tertata rapi, dan musik mengalun lembut mengiringi suasana bahagia. Para undangan datang dengan busana indah dan wajah penuh senyum, menanti pernikahan putra kepala desa dengan seorang gadis cantik bernama Aisyah. Semua tampak sempurna. Namun tiba-tiba, suasana berubah hening. Dari arah pintu masuk gedung, langkah pelan terdengar. Seorang wanita paruh baya muncul, berjalan dengan bantuan tongkat kayu. Matanya tertutup kain hitam, menandakan ia sudah tak bisa lagi melihat dunia. Pakaiannya lusuh, jilbabnya kusam, seakan kontras dengan kemegahan pesta. Itulah Bu Siti, ibu kandung Aisyah, si pengantin wanita. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Benarkah itu ibunya pengantin wanita? Masa ibu mertua datang ke pernikahan anaknya pakai baju seperti itu? Kasihan sekali, tapi juga memalukan di acara sebesar ini. Bu Siti tetap melangkah, meski telinganya tak bisa menutup bisikan-bisikan sinis itu. Hatinya berdebar, bukan karena malu, tetapi karena rasa haru. Ia hanya ingin berada di samping putri satu-satunya di hari yang penuh doa dan bahagia. Ia sudah membayangkan bisa meraba wajah Aisyah, merasakan tangannya, dan merasakan kehangatan pelukan sang anak di pelaminan. Namun, semakin dekat langkahnya menuju panggung, suasana berubah menjadi semakin tegang. Tatapan orang-orang yang tadinya sekadar sinis kini penuh ejekan. Mereka menunggu apa yang akan terjadi ketika seorang penjual telur asin yang buta, dengan pakaian lusuh, berani melangkah ke pelaminan mewah itu. Dan benar saja, ketika Bu Siti akhirnya tiba di depan pelaminan, calon suami Aisyah, seorang pemuda bernama Arman, menatapnya dengan wajah kesal. Di hadapan semua tamu, ia mengucapkan kata-kata yang membuat suasana berubah semakin mencekam. "Bu, aku sudah menerima anakmu yang hanya anak seorang penjual telur asin. Tapi kenapa sekarang ibu mempermalukan aku dengan datang ke acara sebesar ini hanya dengan pakaian lusuh seperti itu?" Kalimat itu mengguncang seisi ruangan. Sebagian tamu menutup mulut menahan kaget, sebagian lain menunduk, tak percaya apa yang mereka dengar. Sementara Bu Siti berdiri kaku, tubuhnya gemetar, namun ia tetap mencoba tersenyum menahan perih. Ruangan yang tadinya penuh dengan musik dan tawa, kini berubah menjadi tegang dan mencekam. Semua mata tertuju pada panggung pelaminan. Seorang ibu tua dengan pakaian lusuh, jilbab kusam, dan tongkat kayu di tangannya berdiri di hadapan sang pengantin pria yang tak lain adalah Arman, anak kepala desa. Bu Siti berusaha menahan air matanya. Ia datang bukan untuk mencari pujian, apalagi ingin mempermalukan siapapun. Ia datang karena ingin merasakan momen bersejarah putrinya, Aisyah, menikah dengan pria yang ia kira bisa membahagiakan anaknya. Namun ternyata, justru dari mulut pria itulah hinaan paling tajam meluncur. Dengan suara lantang, Arman kembali berkata di hadapan semua tamu. "Untung anak ibu cantik. Kalau tidak, aku tidak akan pernah sudi menikahi anak seorang penjual telur asin kotor seperti ibu. Bagaimana bisa seorang yang buta dan berpakaian lusuh berani muncul di acara megah ini? Kau hanya membuatku malu di hadapan orang-orang penting." Suara itu seperti petir yang menyambar. Para tamu saling berpandangan, sebagian terdiam tak berani bicara, sebagian lain berbisik lirih. Tega sekali dia menghina ibu calon istrinya sendiri. Bu Siti menggenggam tongkatnya erat-erat. Hatinya hancur, namun ia tetap berdiri tegar. Ia tahu, dirinya memang hanya seorang penjual telur asin di depan ruko-ruko tutup. Ia tak punya harta, tak punya pangkat, bahkan matanya pun sudah tak bisa lagi melihat. Tapi ia punya hati seorang ibu, yang selama bertahun-tahun berjuang membesarkan Aisyah dengan penuh kasih sayang. Arman yang semakin terbakar amarahnya tak berhenti di situ.
Ia menunjuk Bu Siti di hadapan tamu undangan dan berteriak, "Bu, jangan harap kehadiranmu di sini akan kubiarkan mencoreng nama baik keluargaku. Aku anak kepala desa, aku tidak mau direndahkan hanya karena mertua yang lusuh seperti ini." Kalimat itu membuat Aisyah yang duduk di sampingnya mulai meneteskan air mata. Wajahnya memerah menahan emosi. Sejak tadi ia berusaha sabar, berharap Arman bisa menahan dirinya. Namun ternyata, semakin banyak tamu yang mendengar, semakin tajam pula kata-kata yang keluar dari mulut Arman. Tiba-tiba, di luar dugaan, Arman mendorong Bu Siti hingga tubuh ringkih itu terhuyung jatuh di atas lantai pelaminan. Suara tongkat kayu terjatuh menambah dramatis suasana. Tak cukup sampai di situ, Arman bahkan menendang Bu Siti di hadapan semua orang. Suasana mendadak kacau. Beberapa tamu menjerit kaget, sebagian lainnya mencoba mendekat namun terhenti karena bingung harus berbuat apa. "Arman, cukup!" teriak Aisyah dengan suara bergetar. Air matanya jatuh semakin deras. Ia berdiri, memegangi ibunya yang jatuh tersungkur, sambil menatap tunangannya dengan tatapan penuh kecewa. Semua orang menunggu apa yang akan Aisyah katakan. Dan di saat itulah, kata-kata yang akan mengubah jalan cerita ini akhirnya keluar dari bibirnya. Dengan suara lantang bercampur tangis, Aisyah berkata, "Arman, jika kau tega memperlakukan ibuku seperti ini, berarti aku telah salah menilai siapa dirimu sebenarnya." Kalimat itu membuat semua tamu hening seketika. Tak ada lagi bisik-bisik. Tak ada lagi suara musik. Yang ada hanya tatapan penuh kaget, menunggu apa langkah selanjutnya dari Aisyah, sang pengantin wanita. Tangis Aisyah pecah di hadapan semua tamu. Ia berlutut, meraih tubuh ibunya yang terjatuh, lalu memeluknya erat. Bu Siti yang lemah hanya bisa meraba wajah anaknya, mencoba menenangkan, meski air matanya juga tak terbendung. Namun Aisyah sudah tidak bisa lagi menahan emosi. Dengan suara lantang ia menatap Arman yang masih berdiri congkak di pelaminan. "Arman, aku benar-benar tidak menyangka, di balik wajahmu yang terlihat gagah, ternyata hatimu begitu kejam. Kau tega menghina ibuku yang sudah melahirkanku, merawatku, dan membesarkanku dengan penuh kasih. Kau lebih mementingkan gengsi di hadapan tamu daripada menghormati orang tuaku." Arman mencoba membela diri, wajahnya memerah penuh amarah. "Aisyah, aku melakukan ini karena aku tidak mau dipermalukan. Bagaimana mungkin aku, anak seorang kepala desa, harus menerima mertua seperti ini? Seorang penjual telur asin lusuh yang buta, apa kata orang-orang jika melihatnya?" Namun kata-kata itu justru menambah luka di hati Aisyah. Ia berdiri tegak, menatap Arman dengan tatapan dingin, lalu berkata dengan penuh ketegasan, "Jika itu caramu menghormati orang tuaku, maka aku tidak bisa lagi meneruskan pernikahan ini. Aku lebih baik hidup sederhana bersama ibuku, daripada hidup bergelimang harta dengan suami yang tidak punya hati." Kalimat itu membuat ruangan gaduh. Para tamu terkejut, sebagian mengangguk setuju, sebagian lain berbisik, "Benar, lebih baik batal daripada hidup dengan pria semacam itu." Arman semakin tak terkendali. Ia berusaha mendekati Aisyah, namun Aisyah menyingkir sambil membantu ibunya berdiri. Dengan suara penuh keyakinan ia menambahkan, "Arman, sejak hari ini, aku membatalkan pernikahan ini. Aku tidak ingin hidup dengan pria yang bisa menendang ibuku hanya karena pakaian lusuhnya. Kau telah mempermalukan dirimu sendiri." Tangisan pecah dari beberapa tamu undangan yang iba melihat keberanian Aisyah. Seorang wanita muda yang rela meninggalkan pelaminan demi menjaga kehormatan ibunya. Aisyah kemudian menggandeng tangan Bu Siti, membawa ibunya turun dari pelaminan. Langkah mereka pelan, namun penuh wibawa. Semua tamu memberi jalan, sebagian menunduk menahan haru, sebagian lagi menatap Arman dengan rasa jijik dan kecewa. Arman terdiam kaku. Yang tadinya ia kira akan menjadi hari paling membanggakan dalam hidupnya, justru berubah menjadi hari penuh aib. Ia kehilangan segalanya dalam sekejap, bukan karena orang lain, melainkan karena kesombongan dan mulutnya sendiri. Sejak detik itu, pesta pernikahan berhenti. Musik padam, senyum lenyap,
Dan gedung mewah itu hanya menyisakan suasana mencekam serta nama baik keluarga kepala desa yang runtuh di depan mata masyarakat. Hari demi hari berlalu setelah peristiwa memalukan itu. Desa yang biasanya tenang kini ramai dengan gosip. Semua orang membicarakan tragedi pernikahan Arman dan Aisyah yang batal di tengah jalan. Tidak ada yang menyangka, anak seorang kepala desa bisa memperlakukan calon mertuanya sekejam itu, di hadapan ratusan tamu undangan pula. Nama baik keluarga kepala desa yang dulu diagungkan, kini hancur seketika. Di warung kopi, para lelaki desa berbisik. Kalian lihat waktu itu? Dia benar-benar menendang ibu calon istrinya di pelaminan. Ya Allah, tega betul. Malu sekali keluarganya. Sementara di pasar, para ibu-ibu memperbincangkan hal yang sama. Pantasan saja pernikahan itu batal. Gadis sebaik Aisyah memang tidak pantas dapat pria yang hatinya sebusuk itu. Belum habis cerita tentang pernikahan yang gagal, muncul kabar baru yang lebih mengejutkan. Kepala desa, yang tak lain ayah dari Arman, ditangkap aparat karena kasus korupsi. Ia terbukti menggelapkan dana desa untuk memperkaya diri sendiri. Desa yang tadinya membanggakan sosok pemimpin itu kini justru merasa dipermalukan. Keluarga Arman jatuh dalam sekejap. Harta mereka disita, jabatan sang ayah lenyap, dan kepercayaan masyarakat hilang. Dari keluarga terpandang, mereka berubah menjadi buah bibir yang penuh hinaan. Arman yang terbiasa hidup dalam kemewahan mendadak kehilangan segalanya. Rumah mereka mulai sepi, tamu undangan yang dulu sering datang untuk mencari muka kini menjauh. Sahabat-sahabatnya pun menghilang. Hidup Arman benar-benar berbalik arah. Merasa harus bangkit, Arman mencoba mencari pekerjaan. Ia melamar di berbagai perusahaan, namun selalu ditolak karena nama keluarganya tercoreng kasus korupsi. Sampai akhirnya, ia mendengar kabar ada lowongan sebagai manajer di sebuah perusahaan besar yang sedang berkembang pesat. Dengan penuh harapan, ia menyiapkan berkas lamaran. Di hari wawancara, Arman datang dengan setelan jas yang masih tersisa. Wajahnya tampak letih, namun ia berusaha menunjukkan wibawa. Ia duduk di lobi perusahaan besar itu, menunggu dengan hati gelisah. Dalam hatinya, ia berkata, "Jika aku bisa diterima di sini, mungkin aku bisa membangun kembali hidupku." Namun yang tak ia ketahui, hari itu bukan awal kebangkitannya, melainkan awal dari kejutan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, suasana di gedung perusahaan besar tampak sibuk. Para karyawan hilir mudik dengan seragam rapi, membawa berkas dan laptop. Arman duduk di kursi tunggu dengan wajah tegang. Jantungnya berdegup cepat, tangannya dingin karena gugup. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bangkit setelah semua kehinaan yang ia alami. Seorang resepsionis menghampiri dan berkata sopan, "Tuan Arman, mohon menunggu sebentar." Sebentar lagi pemilik perusahaan akan datang untuk memimpin wawancara secara langsung. Arman terkejut. Pemilik perusahaan sendiri yang turun tangan, gumamnya. Ia tidak menyangka, tapi sekaligus merasa ini kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuannya. Tak lama kemudian, suasana lobi berubah mendadak. Semua karyawan yang tadinya sibuk, mendadak berdiri berjajar rapi. Mereka menundukkan kepala, memberi salam penuh hormat kepada seseorang yang baru saja datang. Langkah anggun terdengar mendekat. Seorang wanita paruh baya muncul, dengan pakaian formal mewah, jilbab elegan, dan perhiasan berkilau. Aura wibawa terpancar dari wajahnya. Di sampingnya, seorang gadis muda dengan balutan busana modern mengikuti dengan penuh percaya diri. Arman yang duduk menunggu sontak membelalakan mata. Nafasnya tercekat, seakan dunia berhenti berputar. Wanita parubaya itu tidak asing baginya. Dialah Bu Siti, ibu buta dengan pakaian lusuh yang pernah ia hina habis-habisan di pelaminan. Namun kali ini, Bu Siti tampil bagaikan seorang bangsawan, penuh wibawa dan kehormatan. Arman bergumam pelan, Tidak mungkin, ini pasti mimpi." Seorang manajer perusahaan segera memperkenalkan. "Selamat pagi semua. Mari kita sambut pemilik perusahaan ini, Ibu Siti, beserta putri beliau, Nona Aisyah, CEO kita tercinta."
Serentak semua karyawan bertepuk tangan. Suara itu menggema di seluruh lobi. Arman merasa tubuhnya lemas. Ia nyaris jatuh dari kursinya. Bu Siti berdiri tegak, dengan suara pelan namun tajam ia berkata, "Arman, dulu kau hina aku karena buta, karena lusuh, karena aku hanya seorang penjual telur asin. Kau anggap aku tidak layak berdiri di hadapanmu. Tapi lihatlah sekarang, siapa yang sebenarnya dipermalukan oleh kesombongannya sendiri." Aisyah menatap mantan tunangannya itu dengan sorot mata dingin. Wibawa seorang pemimpin terpancar jelas. Semua karyawan terdiam, menunggu kelanjutan momen yang menegangkan itu. Arman menelan ludah, tubuhnya gemetar. Rahasia besar yang selama ini ia anggap rendah akhirnya terbongkar di depan matanya sendiri. Ia tidak pernah menyangka, wanita yang dulu ditendangnya di pelaminan adalah orang yang jauh lebih mulia daripada dirinya. Arman berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Suasana lobi perusahaan itu seakan menelan dirinya. Semua karyawan menatap dengan penuh tanda tanya, sebagian bahkan berbisik lirih, tidak percaya bahwa pria yang datang untuk melamar pekerjaan itu adalah orang yang dulu menghina pemilik perusahaan. Dengan suara serak, Arman akhirnya membuka mulut. "Bu, Aisyah, saya benar-benar tidak tahu. Saya Vilaf. Tolong maafkan saya." Langkahnya goyah, lalu ia jatuh berlutut di hadapan Bu Siti. Kedua tangannya menempel di lantai, keringat dingin bercucuran di wajahnya. Suaranya bergetar penuh penyesalan. "Saya mohon, beri saya kesempatan. Saya menyesal, sangat menyesal." Bu Siti menatapnya tanpa sedikit pun air mata. Wajahnya tetap tenang, namun suaranya tegas menusuk hati. "Arman, dulu di hari yang seharusnya menjadi bahagia untuk anakku, kau menghancurkannya dengan kesombonganmu. Kau hina aku karena pakaian lusuhku, kau tendang aku di hadapan semua tamu. Padahal aku datang hanya dengan hati seorang ibu, ingin merasakan kebahagiaan putriku." Ia menarik nafas dalam, lalu melanjutkan, "Harta dan jabatan bukanlah alasan untuk merendahkan orang lain. Semua hanyalah titipan dari Allah. Kesombonganmu membuatmu buta, jauh lebih buta daripada mataku yang sudah tak bisa melihat dunia ini." Ruangan menjadi hening. Setiap kata Bu Siti terasa menusuk hati semua orang yang mendengarnya. Aisyah yang berdiri di samping ibunya menatap Arman dengan tatapan penuh luka. Suaranya dingin, tapi jelas penuh ketegasan. "Arman, di hari itu aku telah memilih meninggalkanmu, karena aku tidak bisa hidup dengan pria yang memperlakukan ibuku seperti sampah. Hari ini, aku hanya ingin menegaskan kembali. Kesempatan sudah kau buang. Jangan harap aku akan kembali padamu." Arman terisak. Tangisannya pecah, meratapi kebodohan dan kesombongan yang telah menghancurkan masa depannya. "Maafkan aku, Aisyah. Bu, tolong beri aku kesempatan. Aku janji akan berubah." Namun Bu Siti menggeleng pelan. "Maaf itu milik Allah, Arman. Tapi kesempatan dariku sudah selesai sejak kau menendangku di pelaminan. Belajarlah dari kesalahanmu. Jangan ulangi lagi kesombongan yang membuatmu terpuruk." Karyawan yang menyaksikan momen itu hanya bisa terdiam, sebagian menunduk, sebagian menghela nafas panjang. Mereka tahu, hidup benar-benar bisa berbalik dalam sekejap. Arman, yang dulu berdiri congkak sebagai anak kepala desa, kini bersujud di lantai, meratapi dosa dan kesalahannya di hadapan wanita yang pernah ia hina habis-habisan. Arman masih bersujud di lantai, tangisnya tak lagi tertahan. Setiap kata permohonan maaf yang keluar dari bibirnya hanyalah gema kosong, karena semua sudah terlambat. Para karyawan menatapnya dengan rasa iba, namun juga menyimpan pelajaran besar dari kejadian itu. Bu Siti berdiri anggun dengan tongkat yang kini lebih tampak sebagai simbol kekuatan daripada kelemahan. Wajahnya teduh, namun suaranya syarat makna ketika ia berkata, "Arman, ketahuilah, harga diri manusia bukan diukur dari pakaian, bukan pula dari jabatan atau harta. Semua itu bisa hilang sekejap. Yang abadi hanyalah akhlak. Jika kau tidak mampu menghargai orang tuamu sendiri, maka sebesar apapun jabatanmu, tak ada yang akan menghargaimu."
Aisyah memegang tangan ibunya erat. Tatapannya teguh, seolah ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa kehormatan ibunya adalah segalanya. Ia lalu menambahkan dengan suara jelas. Aku bersyukur telah membatalkan pernikahan itu. Karena hari ini terbukti, ibuku jauh lebih berharga daripada segala kemewahan yang pernah kau janjikan, Arman. Suasana lobi perusahaan itu begitu hening, hanya terdengar isakan Arman yang terus terjatuh dalam penyesalan. Tidak ada seorang pun yang datang menolong, karena semua tahu, kesombonganlah yang telah menjerumuskannya. Bu Siti lalu melangkah perlahan meninggalkan tempat itu, ditemani Aisyah. Setiap karyawan yang mereka lewati menunduk penuh hormat, bukan hanya karena mereka pemilik perusahaan, tetapi karena mereka telah menunjukkan teladan nyata, kesabaran, keteguhan, dan keberanian untuk menegakkan harga diri. Langkah Bu Siti mantap, meski matanya tak bisa melihat dunia. Namun hatinya melihat lebih jelas dari siapapun. Ia tahu, perjuangannya selama ini membesarkan Aisyah tidak sia-sia. Putrinya kini tumbuh menjadi wanita kuat, berpendidikan, dan penuh martabat. Di sisi lain, Arman dibiarkan terpuruk dengan kesombongan yang dulu ia banggakan. Hari itu ia belajar, dengan cara yang paling pahit, bahwa kehormatan seorang ibu tak pernah bisa diinjak-injak tanpa balasan. Dan begitulah akhir kisah ini. Sebuah pelajaran bahwa tidak ada yang lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah selain akhlak yang mulia. Pakaian lusuh tidak akan pernah menurunkan martabat seorang ibu, justru kesombonganlah yang menjatuhkan manusia ke jurang kehinaan.